Itu kepala si Tengmo itu ada lukanya. Dipukul itu pakai botol katanya kan. Hai wagengku, apa kabar kalian weh? Baik lagi ketemu sama aku Stella Popins di Kupas Kasus. So geng, di video kali ini aku akan membawakan request dari kalian semua, yaitu kasus tenggelamnya seorang artis Thailand yang bernama Tang Monida. Pasti kalian juga udah gak asing kali sama kasus ini ya weh. Dan banyak juga konten lain yang udah bahas, terutama kontennya Bang Anjas yang update terus mengenai kasus Tang Monida dari awal sampai sekarang ini. Dan memang panjang kali kasusnya weh, belum selesai. Tapi kayak biasa weh, sebelum aku masuk ke ceritanya, please wak gengku, kalian tekan dulu tombol like, share, komen, dan subscribe supaya aku tambah semangat membahas kasus lainnya untuk kalian semuanya. Ya udah, gak usah kita berlama-lama lagi, ambil popcorn kalian, ambil snack kalian agar kalian makin nikmat nontonin aku. Let's go into this case. Tang Monida memiliki nama asli Nida Pacharawirapong, lahir di Thailand, Bangkok pada 13 September 1984. Usianya udah 37 tahun. Nah, ayah Tang Mo bernama Sopon Pacharawirapong dan ibunya bernama Panida Sirayutyotin. Dulunya ibunya si Tang Mo ini adalah seorang artis, model, dan juga merupakan ratu kecantikan dari Lopburi. Nah, si Tang Mo ini ikutilah jejak ibunya. Waktu Tang Mo berusia 3 tahun, ibu dan ayahnya bercerai dan Tang Mo ikut sama ayahnya. Terus Tang Mo juga memiliki orang tua angkat yang bernama Puson Bonyakiat. Dan dari sejak kecil Tang Mo ini memang udah memiliki impian untuk menjadi perawat. Jadi pas dia udah tamat sekolah, lanjutlah dia untuk kuliah jurusan keperawatan dan akhirnya dia pun lulus. Sambil kerja sebagai perawat, Tang Mo juga bekerja di industri hiburan. Setelah itu Tang Mo berhenti dari kerjanya sebagai perawat, terus dia melanjutkan kuliahnya lagi di Rangsit University dan lulus dengan gelar sarjana muda kepemimpinan sosial, perniagaan, dan politik. Jadi awalnya itu Tang Mo ini bisa memasuki industri hiburan waktu dia kelas SMA. Nah, pada saat itu seorang kru film nampak si Tang Mo nih lagi beli barang di sebuah toko. Nah, karena ditengoknya Tang Mo ini cantik ya anak ini ya, ditawarinya lah ikut audisi. Nah, ternyata setelah ikut audisi si Tang Mo ini lulus dan karirnya langsung meroket weh. Di tahun 1998 inilah pertama kalinya Tang Mo muncul sebagai model iklan di TV. Nah, habis itu mulailah berdatangan job buat film. Kemudian di tahun 2002, Tang Mo menjadi runner-up 4 saat lomba Ratu Kecantikan Miss Teen Thailand. Dan di tahun 2005, karirnya Tang Mo makin melejit lagi karena perannya sebagai Nak di film horor Thailand. Pasti tahu kalian ini, Ghost of My Nak. Aku aja udah nonton berulang-ulang. Nah, dari film itu, Tang Mo pun mendapat penghargaan artis pendatang baru terbaik dan masuk di beberapa nominasi juga sebagai penyanyi, model, dan artis. Pokoknya Tang Mo ini termasuk sukses lah di industri hiburan weh. Bahkan di akhir hidupnya pun ternyata si Tang Mo ini masih dalam proses sesi rekaman drama TV berjudul Kuncai. Tapi karena Tang Mo ini udah gak ada weh, jadinya seluruh adegan yang ada Tang Mo-nya itu diganti ke orang lain dan dimulai lagi proses rekaman dari awal. Tang Mo juga merupakan seseorang pecinta kucing weh. Sayang kali dia sama kucingnya. Tapi memang sifat Tang Mo ini bisa dilihat dia penyayang ya orangnya weh. Bahkan dia menjadikan Easter anaknya Gatik itu menjadi anak angkatnya. So Gatik ini adalah manajer pribadinya si Tang Mo. Bisa dibilang Tang Mo itu udah mempekerjakan dia lah. Tapi Tang Mo memperlakukan Gatik layaknya orang sendiri weh. Dia sampai kasih Gatik tinggal di rumahnya, pinjam baju-baju dia, dan bahkan ada asuransi yang diwariskan ke Easter juga anaknya Gatik. Pokoknya Gatik udah dianggap saudara lah sama si Tang Mo ini. Semuanya serba kongsi. Dan mengenai kisah cintanya, pada tahun 2010 Tang Mo pernah pacaran nih sama Pantawat Bolwes atau Dok Ji. Tapi karena adanya kontroversi yang melibatkan Tang Mo sama si Dok Ji ini, jadinya mereka pisah. Dan setelah itu di tahun 2013 Tang Mo nikah sama Pakin Kamphilaisak atau Tono yang merupakan seorang artis juga, penyanyi, dan juga pemain bola. 3 tahun Tang Mo nikah sama Tono, akhirnya mereka pun bercerai karena ketidakcocokan. Nah, pas cerai sama Tono ini si Tang Mo stres sekali sampai dia coba untuk bunuh diri weh dengan nelan obat tidur hingga overdosis. Tapi untung aja berhasil diselamatkan setelah dilarikan ke rumah sakit. Setelah melewati semuanya, si Tang Mo ini pun udah move on lah dari si Tono kan. Ketemu lagi dia sama Ken Gasper, pacaran lah mereka.
Tapi hubungan mereka gak lama weh, pisah lagi habis itu. Dan akhirnya Tang Mo pun menjalin hubungan sama Bert, kekasih akhir hidupnya. Sekarang kita akan bahas ke hari kematian si Tang Mo ya weh ya. Itu terjadi pada 24 Februari 2022. Tang Mo dinyatakan meninggal karena jatuh dari speedboat di Sungai Chao Phraya, Provinsi Nonthaburi sekitar jam 10.30 malam weh. Itu letaknya di sekitar jembatan Rama 7. Nah malam itu tim penyelamat udah berusaha mencari Tang Mo weh, tapi gak ditemukan katanya. Hingga pada tanggal 26 Februari setelah 38 jam pencariannya, pada pukul 1 siang, mayat Tang Mo ditemukan di kawasan Jeti Pibul Sokram 1 dekat jembatan Rama 7 oleh kakaknya sendiri. Dan ada juga tim penyelamat lainnya ya. Dalam keadaan yang udah membengkak dan bagian matanya udah membiru, serta adanya luka sayatan besar di pahanya. Mungkin kalian pun udah tahu juga ya weh bagaimana kondisinya. Karena fotonya sempat tersebar di media juga. Aku ingat pas itu aku lihatnya di Telegram weh. Dan kondisinya mengenaskan kali memang. Apalagi bagian sayatan di pahanya itu kan lebar kali weh, sampai kelihatan kan dalamnya gitu. Dan karena kondisi tersebut banyak orang yang bilang kalau mayat Tang Mo itu bukan kayak orang yang mati tenggelam. Tapi setelah diotopsi, Tang Mo dinyatakan meninggal karena lemas akibat luka di pahanya itu. Nah harusnya kan penyidik ini cek lebih dalam lah kan weh kan. Apa yang menyebabkan luka di paha dan badan Tang Mo itu. Apalagi di leher Tang Mo kan kayak ada bekas cekikan kayak gitu weh. Tapi ini enggak, cuman dibilang si Tang Mo ini mati lemas. Udah kayak gitu aja. Dan pada saat itu dua orang yang berada di speedboat dengan Tang Mo, yaitu Por si pemilik speedboat dan Robert pengendara speedboat ditahan oleh polisi. Tapi kemudian mereka dua dibebaskan lagi weh karena sudah membayar uang jaminan. Awalnya ibu Tang Mo udah curiga nih sama orang yang ada di dalam speedboat dan mengatakan kalau Tang Mo sudah menerima beberapa kekerasan. Ya iyalah kan weh kan. Secara luka di badan Tang Mo gak wajar loh weh. Tapi entah kayak mana lah ujung-ujungnya malah Ibu Panida ini setuju menerima ganti rugi kematian Tang Mo sebesar 30 juta Thai baht atau kalau dirupiahkan itu sekitar 13 miliar rupiah. Dan ibunya itu bersedia untuk memaafkan para tersangka. Kayak mana gak murka kan warga Thailand? Tapi katanya weh sampai sekarang uang itu gak dibayarkan ke Ibu Panida. Makanya sekarang bingung kan weh kan. Dulu kan Ibu Panida pro kali sama para tersangka. Tapi sekarang balik haluan dia. Mungkin karena belum dibayar itulah kan weh kan. Dan hal ini pun makin diperkuat pengacara Decha yang udah mengundurkan diri jadi pengacara Bu Panida. Pengacara Decha mengaku ke media kalau Bu Panida ini belum bayar gajinya sebesar 23.000 Thai baht atau sekitar 10 juta weh kalau dirupiahkan. Dan katanya selama ini Bu Panida lah yang udah buat kasus Tang Mo nggak bisa terungkap karena terlalu fokus sama uang yang dijanjikan oleh tersangka. Dan sekarang Bu Panida pindah haluan karena belum menerima uang kompensasi yang dijanjikan. Jadi sebenarnya dari awal tuh udah banyak kali hal yang mengganjal dan nggak masuk akal. Sehingga warga Thailand pun menyoroti kejadian ini dan marah juga. Dari fans hingga pengacara dan bahkan entah siapa-siapa aja lah. Semua mulai mencurigai kematian Tang Mo. Bahkan banyak juga yang geram weh sama Ibu Panida ini. Karena udah mau menerima ganti rugi untuk anaknya. Bukannya dicari ya keadilan untuk anaknya kan dan meminta pertanggungjawaban sama tersangka. Jadi awal ceritanya kayak gini weh. Sebelum si Tang Mo ini ditemukan tenggelam, Tang Mo sama 5 orang lainnya yang bernama Por, Robert, Job, Gatik yang merupakan manajer pribadinya Tang Mo dan Sen yang merupakan seorang transgender pergi healing-healing mereka naik kapal milik si Por kan. Dan yang jadi drivernya itu si Robert. Tapi Tang Mo cuman kenal sama Gatik dan Sen yang ada di kapal itu. Sementara Job, Robert dan Por itu baru pertama kali ditemui si Tang Mo. Nah sebelum mereka naik ke speedboat, mereka ada singgah juga weh di satu tempat makan. Setelah itu barulah mereka naik speedboat itu ke Sungai Chao Phraya. Pas mereka di tengah-tengah sungai itu, katanya si Tang Mo tiba-tiba sesak mau buang air kecil ya. Karena toilet di kapal itu rusak, jadi ya udahlah kata Sen, udah Tang Mo kau buang air kecil di belakang itu aja, kau sambil pegangan kaki aku. Si Tang Mo kencing kayak gitulah dia kata si Sen kan. Jadi kayak jongkok terus kencing di belakang sana dia. Dan saat Tang Mo pegangan sama si Sen bilang dia nggak perhatikan, dia cuma main HP aja saat itu. Tapi tiba-tiba aja pas tengoknya, kok udah nggak ada si Tang Mo di sana. Mungkin pas kencing inilah Pak si Tang Mo itu jatuh katanya kan. Dan 4 orang lainnya pun nggak sadar katanya. Tahu-tahu katanya si Tang Mo itu udah nggak ada. Ini nggak masuk akal sih weh. Si Tang Mo itu kan artis weh. Nggak usah lah artis. Kita orang biasa aja mikir mau kencing di tempat terbuka itu 1000 kali kita mikirnya kan. Apalagi Tang Mo yang pada saat itu pakai baju renang terusan kayak gitu loh weh. Nggak mungkin dia cuman buka samping kayak gitu kan. Paham kalian ya, di pinggir kayak gini. Pasti kena kencing lah baju renang dia kan. Dan kalau pun dia buka samping, kayaknya pasti harus ditahan pakai tangan kan.
Tapi kan nyatanya si Sen ini bilang Tang Mo pegangan 2 tangan ke dia. Kayak mana itu konsepnya weh? Dan gak mungkin juga kan dia buka semua baju renangnya itu. Tapi setelah kejadian itu mereka bukannya langsung melaporkan kejadiannya ke polisi weh. Malah tampak dari CCTV itu speedboat mereka mondar mandir. Saat ditanya alasan mereka bilang kita pikir mau cari sendiri aja, nah mana tahu masih ada di sekitar. Malah si Gatik yang merupakan manajer pribadi Tang Mo pun gak lapor ke ibunya si Tang Mo kalau si Tang Mo ini hilang. Malah dia melaporkan ke ibu Tang Mo setelah 1 hari setelah si Tang Mo ini hilang. Setelah gak bisa menemukan Tang Mo udah keliling-keliling mereka malam itu, mereka pun laporlah ke polisi kalau si Tang Mo ini udah jatuh. Tapi pas pencarian, polisi menanyakan lokasi jatuhnya Tang Mo di mana, kan? Di mana si Tang Mo jatuh? Por Robert sama Sen malah nunjuk ke arah yang berbeda-beda, weh. Bahkan pada tubuh Por, Robert, dan Sen terdapat beberapa luka cakaran kuku gitu nawe. Terus ada juga yang bajunya agak koyak sedikit. Luka cakaran kuku itu kayak luka perlawanan kayak gitu loh we. Tapi katanya luka itu udah ada dari kemarin-kemarin. Pokoknya sebelum mereka liburan lah. Sementara si Gatik malam itu setelah lapor dan polisi udah datang, dia langsung pulang menggunakan mobilnya si Tang Mo ke rumah Tang Mo. Kan dia tinggalnya sama si Tang Mo kan we kan, dengan alasan kok dia itu mau cek ke rumah, tahu si Tang Mo udah pulang, jadi aku pulang duluan lah. Dan aku pun kangen sama anak aku katanya. Sedangkan 4 orang lainnya setelah proses penyelidikan selesai, mereka tertangkap CCTV lagi ngumpul we di depan pom bensin, kayak mendiskusikan sesuatu kayak gitu nah. Tapi kok bisa ya we si Gatik ini orang yang dekat kali sama Tang Mo, gak merasa khawatir kawannya hilang. Bisa dia pulang tanpa merasa bersalah dan tidur lagi di rumah Tang Mo. Ibu Farida pun ngaku pada malam itu dia ada telepon si Gatik we. Cuman Gatik ini gak bisa dihubungi. Tapi pas diwawancara si Gatik ini kasih alibi kayak gini katanya. Ngapain aku lapor ke ibunya si Tang Mo? Kan ibunya bukan penyelam. Emang apa yang bisa dilakukan sama Bu Farida kalau aku telepon dia? Karena alasan orang-orang yang di dalam speedboat itu gak masuk akal. Bahkan tingkah laku mereka juga aneh we. Jadi netizen curiga lah kan. Apalagi mereka lihat di jam yang katanya Tang Mo tenggelam itu, Instagram Tang Mo masih aktif weh. Jadinya banyak hal yang buat netizen ini curiga dan menganggap ada udang di balik bakwan ini kan. Habis itu netizen lihat Instagram Tang Mo lagi weh. Loh, kok postingnya berkurang ini ya? Tadi ada sekian lembar fotonya. Ini kok jadi kurang lagi dan kurang lagi gitu. Siapa yang pegang HP Tang Mo ya? Jadinya karena hilangnya foto itu, postingan itu, netizen bertanya-tanya semua. Memang hebat kayak netizen ini kalau disuruh stalking. Habis itu waktu proses penyelidikan, polisi kan cek CCTV weh. Nampaklah speedboat yang dikendarai sama Robert, katanya memang speedboatnya itu kecepatannya naik turun. Jadi kayak ugal-ugalan kayak gitu nah weh. Nampak di CCTV itu kapalnya lagi kencang kayak gitu. Tapi ada sesuatu di belakang. Jadi orang berspekulasi kalau Tang Mo diseret pakai speedboat itu. Karena kan di leher Tang Mo terdapat kayak bekas ikatan atau cekekan kayak gitu kan weh. Dalam hasil otopsi dinyatakan ada luka di beberapa bagian tubuh Tang Mo dan sayatan dalam di pahanya. Tapi seorang anonim entah siapa lah itu. Tiba-tiba dia kasih info kayak gitu, dibilangnya, itu kepala si Tang Mo itu ada lukanya. Dipukul itu pakai botol katanya kan. Tapi percaya nggak percaya weh. Karena memang botol yang ada di dalam kapal itu menghilang. Dan di speedboat itu pun terdapat bercak percikan wine kayak gitu weh yang udah kering. Padahal mereka di atas kapal itu kan ada minum-minum wine kan weh. Tapi kok botolnya itu bisa hilang. Pas proses otopsi keduanya ditemukan adanya kandungan alkohol sebesar 93 mg di bola matanya si Tang Mo. Tapi aneh weh. Si Por, Robert, Job, Gatik, dan Sen pas dicek itu badannya gak ada mengandung alkohol. Padahal mereka jelas-jelas di speedboat itu kan ngumpul bareng. Pastinya minum-minum bareng weh. Mana mungkin cuma si Tang Mo aja yang minum kan? Nah, hal ini buat netizen makin bertanya-tanya lagi. Terus soal luka di pahanya Tang Mo itu, awalnya aku pikir pun karena baling-baling weh. Tapi aku pikir-pikir lagi ini, apa karena digigit sama ikan ya weh? Tapi setelah ditengok-tengok lagi nggak mungkin karena lukanya itu rapi kayak lo weh potongannya. Dan pas penyidik coba praktek pun katanya lukanya nggak bisa kayak gitu kalau kena baling-baling. Penyelidikan yang panjang ini pun makin hari makin banyak menemukan bukti baru. Penyidik mengatakan bahwa pada malam saat Tang Mo jatuh, kan perahu ada GPS kan weh kan. Nah dari sinilah nampak kayak speedboat itu menabrak-nabrak benda kayak gitu weh. Menurut pengacara Krishna, speedboat itu nabraknya ya tubuh Tang Mo, berulang-ulang ditabrak kayak gitu tubuh Tang Mo, akhirnya meninggal katanya. Terus juga ditemukan kalau speedboat yang dipakai sebenarnya bukan yang diamankan sama penyidik weh. Jadi speedboatnya itu udah diganti loh weh sama mereka. Nah hal ini nampak dari CCTV. Dan
Saat ini kan udah masuk bulan keempat ya we ya. Yang sampai udah keluar juga orang yang bernama Bang Jack yang tinggal di Amerika. Dan katanya dulu pernah tinggal di Thailand juga. Dia bisa bahasa Thailand kan. Dia bilang dia dapat kain putih yang dipakai oleh Teng Mo dan udah dicek di Amerika sana kalau DNA-nya sesuai dengan Teng Mo. Dan katanya sekarang kain itu udah dikirim dan diterima oleh Dokter Pontip. Tapi belum ada cerita apapun dari Dokter Pontip nih soal kain tersebut we. Bahkan Bang Jack juga bilang kok dia mengantongi bukti lain Teng Mo Nida nih. Dan sekarang kurang lebih udah ada 30 foto Teng Mo Nida dan rok putihnya siap dibawa ke pengadilan untuk dijadikan bukti baru. Kata Bang Jack, bukti tersebut ada kaitan erat dengan pengusaha kaya raya dan selebriti Thailand. Diduga 30 orang yang ada dalam foto itu terkait dengan kematiannya si Teng Mo. Jadi ini pun jasa si Bang Jack we. Bang Jack yang udah berhasil pulihkan foto di HP Teng Mo dan dapatlah 30 foto itu dari 3000 foto yang berhasil dipulihkan. Termasuk video durasi 16 menit yang diklaim sama Bang Jack adalah suara para tersangka sedang mendiskusikan skenario kematian Teng Mo. Tapi video ini nggak ditunjukkan ke media we sama Bang Jack. Katanya dia akan serahkan ke polisi aja biar polisi yang cek. Tapi sampai sekarang video itu pun belum diserahkan we katanya. Dan banyak yang percaya pada hari itu Teng Mo dikatakan mau di booking we sama VVIP yang diduga namanya Marsekal Satitpong Sukvimol. Jadi si VVIP ini ada hubungannya sama si Por katanya. Tapi Teng Mo nggak mau, makanya jadinya Teng Mo dihabisi di hari itu juga gitu katanya. Dan juga ada satu hotel bintang 5 yang letaknya di daerah Sungai Chao Phraya itu we. Tapi katanya hotel itu tutup beberapa hari setelah kejadiannya si Teng Mo. Bahkan ditemukan juga nih daftar booking kamar atas nama Teng Mo. Tapi setelah dicek, nomor yang booking kamar itu adalah si Por. Jadi banyak kali pengacara yang turut serta dalam kasus Teng Mo ya Wak geng. Ada Krishna, Mr. Genius, Kunte, pengacara Deca. Pokoknya udah banyak kali lah yang terlibat. Sampai mereka rela luncur ke lapangan buat cari bukti, belusukan kayak gitu mereka kan. Kalau aku ada lupa sebut nama, kalian bantu sebut ya di bawah. Karena aku kemarin sebenarnya ikuti kasus ini. Cuman terlalu banyak desas-desus yang muncul dari beberapa pengacara. Jadinya aku agak lelah lah ikutinnya Aku tunggu yang pasti-pasti aja. Belum lagi drama dari si Por sama Robert yang tiba-tiba mau menyucikan diri dan menjadi biksu hingga membotakkan rambut mereka. Ini menurut aku ya jadi biksu itu sebenarnya alasan mereka aja. Sebenarnya tujuan utama mereka itu ya memang mau membotakkan rambut mereka untuk menghilangkan bukti DNA. Karena beberapa kali saat rambut mereka mau dites DNA kan mereka nolak nih, banyak alasan yang katanya habis implan lah, nanti rusak lah implannya dan lain-lain. Makanya mereka mau menghancurkan bukti DNA. Padahal kan menurut hukum nih ya, kalau emang mau diambil bukti DNA ya nggak ada cengkuneknya lah. Tinggal ambil aja kayak gitu, nggak ada cerita apa-apa kan. Mau kau habis implan, mau habis apa, pokoknya harus tetap diambil. Kan harusnya begitu kan kan. Tapi kenapa penyidik nggak melakukan hal itu? Apa karena Por sama Robert orang berduit, makanya semuanya bisa diselesaikan dengan uang? Dan baru-baru ini juga Mr. Genius mendapatkan tactical knife di lokasi ditemukannya mayat Teng Mo di kedalaman 19 meter. Dan diyakini benda ini digunakan untuk menyayat pahanya si Teng Mo setelah diuji pada daging babi Tapi aku nggak dapat foto pisaunya jadi aku kasih kalian contohnya aja lah ya supaya kalian ada gambaran kayak gitu loh. Nah dari penemuan itu Mr. Genius makin yakin nih kok Teng Mo Nida dihabisi di tempat lain dulu. Habis itu baru dibuang ke sungai. Menurut kalian kayak mana Menurutku pun kayak gitu. Kayaknya nggak mungkin itu dia dihabisin di speedboat. Dan Mr. Genius berharap kasus Teng Mo ini bisa beralih ke kasus pembunuhan setelah berada di tangan Kejaksaan Notaburi. Karena menurut Mr. Genius dari awalnya kematian Teng Mo ini udah aneh Mulai dari kepolisian Thailand yang nggak mau terima bukti baru, sampai Por yang ketahuan menyogok 4 jenderal polisi Thailand. Dan uang yang dikasih pun nggak sedikit loh ke polisi itu. Satu orang polisi katanya 1,6 miliar rupiah. Makanya kan polisi yang bertugas di kasus Teng Mo ini selalu mengatakan kalau kasus Teng Mo itu yang murni kecelakaan. Dan kemarin itu jenazah Teng Mo akhirnya dikremasi pada 24 Mei 2022 setelah 3 bulan ditemukan di Sungai Chao Phraya dan melewati proses penyelidikan yang udah panjang kali Bahkan saat si Teng Mo ini mau dikremasi, Bert juga membawa kucing-kucing Teng Mo Ini pengen sedih sih liatnya Aku ada ikutin dari live prosesi kremasinya. Di sana Por, Robert, Job dan Gatik datang juga. Hanya si Sen aja nih gak hadir karena belum sembuh dari COVID katanya. Tapi baru-baru ini aku dapat kabar juga. Katanya si Sen itu kayak marah gitu sama Bu Panida karena pindah haluan. Nah di acara kremasi itu kan setiap orang kasih
kasih bunga kan weh kan. Pas si Gatik mau kasih bunga, si Gatik sama sekali nggak ada sedih-sedihnya weh. Bahkan dia lihat petihnya pun nggak. Tampak di sana Gatik itu kasih bunga, dia sambil ngobrol sama orang belakangnya. Jadi kayak dia tengok belakang kayak gitu weh, sambil ngomong terus taruh bunga kayak gitu diletakkannya kan. Pokoknya sama sekali dia nggak lihat ke petihnya lah weh. Ini dari pandangan aku ya, kalau memposisikan diri sebagai seorang sahabat, secara kita tahu nih Teng Mo sama Gatik kan seberapa dekat. Banyak foto yang menunjukkan mereka tuh selalu foto berdua kemana-mana bareng. Masa iya sahabat kita udah mau dikremasi weh, tapi kita acu gak acu, kayak males kayak gitu liatnya. Hanya letak bunga sebagai formalitas saja. Dan bisa dikatakan pun Gatik gak mau lihat ke arah petinya si Teng Mo. Apakah si Gatik ini marah karena banyak yang menyalahkan dia atas kematian Teng Mo, makanya dia kayak gitu? Kok menurut kalian kayak mana weh? Dan seperti yang kita tahu sebenarnya kasus Teng Mo ini kan awalnya dipegang sama penyidik Notaburi. Tapi habis itu dialihkan ke dokter Pontip karena banyak orang yang protes dan mengatakan penyidik Notaburi udah disuap dan sengaja menutup kejadian yang sebenarnya. Dan setelah dokter Pontip, kasus Teng Mo ini sekarang diserahkan lagi ke Kejaksaan Notaburi. Dan kiranya di Kejaksaan Notaburi kematian Teng Mo ini bisa terungkap dengan seadil-adilnya ya weh. Dan kasusnya ini pun udah panjang kali weh. Aku juga udah telat kali kalau memang harus bahas dari awal secara mendetail. Cuman kan kemarin ada request dari wak-gengku kan. Jadi aku cuman ambil inti-intinya aja ya weh ya. Nanti kalau misalnya ada perkembangan kasus yang udah memang jelas, aku akan update lagi ke kalian di part 2-nya. Dan sebelum aku tutup, aku mau bilang makasih dulu sama wak-gengku yang ada di seluruh dunia. Makasih ya weh ya, karena kalian udah support aku. Dan thanks juga buat kalian yang udah stay sama aku dan terus mampir di channel aku ini. Love you wak geng. Terus buat kalian yang mau aku bahas kasus lainnya, kalian boleh komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Cocok kita gaskan weh. So aku Sela Popin, sampai jumpa lagi di kupasus lainnya. Bye bye.